Halo guys, kembali lagi bersama gue Stefanus Radianto di channel Nusamat. Pada video kali ini gue mau bahas tentang cabang-cabang apa saja dari jurusan Matematika ITB. Dan hopefully teman-teman informasi yang gue sampaikan kali ini juga bisa memberikan gambaran khususnya untuk teman-teman yang ada di sekolah menengah atas. Kurang lebih perkuliahan yang ada di Matematika ITB itu seperti apa. Dan juga buat teman-teman yang saat ini ragu mau ngambil jurusan apa gitu ya, apakah mau ngambil jurusan matematika atau enggak. Hopefully juga informasi ini bisa lebih meyakinkan kita apakah benar-benar jurusan matematika itu cocok atau enggak. Meskipun too early untuk judge kita cocok atau enggak unless kita benar-benar masuk ke kuliah ini gitu ya. Tapi ya at least ini bisa jadi gambaran yang cukup baik untuk kita semua. Informasi yang gue sampaikan pada video kali ini juga langsung merujuk pada website Matematika ITB langsung, yaitu di www.math.itb.ac.id. Nanti link dari website ini akan gue taruh langsung di deskripsi video ini, supaya setelah video ini berakhir teman-teman bisa langsung cek sendiri di website Matematika ITB secara lebih detail. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita. Jadi teman-teman, di jurusan Matematika ITB itu dikenal sebuah istilah yang disebut sebagai kelompok ilmuwan atau yang gue sebut tadi sebagai cabang. Jadi pada dasarnya matematika itu kan sangat luas ya teman-teman, dan ada berbagai topik yang bisa kita gali. Nah, jadi mustahil untuk seorang dosen bisa menguasai semua topik yang ada di dalam matematika itu ya. Jadi setiap dosen itu pasti punya interest di bidang matematika tertentu. Nah, kelompok ilmuwan mengakomodasi para dosen ini yang punya interest yang sama ataupun serupa untuk bisa bekerja sama. Di jurusan ITB sendiri, Matematika ITB itu ada 5 kelompok ilmuwan atau 5 kakak gitu ya biasanya disingkatnya. Itu yang pertama ada aljabar, kemudian yang kedua ada analisis dan geometri, yang ketiga ada kombinatorika, yang keempat ada matematika industri dan keuangan, dan yang terakhir ada kelompok ilmuwan statistika. Kita langsung aja kupas satu persatu. Untuk yang pertama, kelompok keilmuan aljabar. Jadi kalau kita dengar kata aljabar, mungkin kepikiran kita dari SD sampai SMA, aljabar itu tentang tambah, kurang, kali, bagi, ataupun tentang variabel. Tapi ketika kita nanti masuk ke dalam kuliah, aljabar itu ternyata tidak sesempit itu. Aljabar itu sebenarnya sangat luas dan mostly membahas tentang struktur dan relasi. Gue kasih contoh, misalnya kalau kita bahas tentang struktur, katakan kita punya himpunan bilangan real gitu ya teman-teman. Himpunan bilangan real, kemudian kalau kita kasih operasi tambah dan kali, tentu kita sudah kenal atau sudah pernah dengar tentang sifat-sifat seperti sifat asosiatif, sifat distributif, kemudian sifat komutatif misalnya. Tapi ketika kita bahas tentang himpunan matriks, kalau kita punya dua buah matriks A dan B, maka kita tahu bahwa perkalian A kali B itu tidak selalu sama dengan B kali A. Jadi ketika kita mengkomparasi dua buah himpunan ini, kita mendapati ada dua struktur yang berbeda. Yang satu punya sifat komutatif dan yang satu tidak punya sifat komutatif secara umum. Jadi menarik sekali kalau kita melihat lagi objek-objek matematika lain, apakah mereka punya struktur matematika yang berbeda atau tidak. Nah kemudian kalau kita bicara tentang relasi, jadi di dalam aljabar itu kita punya kebebasan untuk bisa mendefinisikan sendiri operasi yang kita pengen. Jadi kalau kita bicara tentang tambah, tidak selalu melulu tentang tambah yang kita kenal selama ini. Kalau kita bicara tentang kali, tidak selalu melulu tentang perkalian yang kita udah tahu selama ini. Kita sebenarnya bisa bebas mendefinisikan suatu operasi gitu ya, asalkan kemudian nanti kita cek apakah dia terdefinisi dengan baik atau tidak. Oke, itu tentang aljabar. Sekarang kita masuk ke kelompok keilmuan yang kedua, yaitu analisis dan geometri. Oke, ini ada dua buah bidang, ada analisis dan geometri. Kita bahas dulu yang analisis. Analisis mostly berbicara tentang bilangan real, kemudian fungsi real, kemudian limit, turunan, integral, atau yang kita biasa sebut sebagai kalkulus. Nah, di sini juga kita belajar lumayan lebih umum dari apa yang kita pelajari di SMA, dan biasanya lebih abstrak. Kalau di SMA kan mungkin kita lebih komputasional ya. Jadi misalkan kita menghitung limit dari fungsi ini, nilainya berapa. Turunan dari fungsi ini di titik X sama dengan berapa, atau hitunglah integral dari fungsi ini gitu ya. Tapi kalau kita belajar di bidang analisis, kita lebih jauh dari itu. Kita belajar apakah limit dari fungsi ini ada atau tidak, apakah fungsi yang itu punya turunan atau tidak, apakah suatu fungsi itu bisa diintegralkan atau tidak.
Jadi kita lebih menganalisis natur atau sifat dari fungsi yang kita lagi tinjau. Nah, kemudian juga kita bisa membahas tentang persamaan yang melibatkan turunan atau yang bisa kita sebut sebagai persamaan diferensial. Kemudian kita juga belajar tentang persamaan integral gitu ya, berarti persamaan yang melibatkan integral di sana. Kemudian menarik nih teman-teman, ketika kita bicara turunan, kita tidak harus selalu bicara dengan turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi di tingkat yang advance kita bisa belajar tentang yang namanya turunan fraksional, di mana kita bisa menurunkan turunan ke setengah misalnya, atau turunan ke sepertiga, dan seterusnya. Oke, jadi itu kurang lebih tentang bidang analisis. Kemudian kalau bidang geometri, ya ada bagian di mana geometri itu membahas geometri klasik seperti segitiga, kubus, tapi tentu saja kita tidak membahas tentang luas, volume, dan sebagainya. Ya, kita mungkin lebih membahas yang lebih complicated. Tapi yang lebih menarik yang gue pengen bahas di sini adalah geometri diferensial, di mana kita mempelajari sebuah objek-objek geometri tapi dengan menggunakan kalkulus, yaitu limit turunan integral. Misalnya seperti kita mengukur seberapa melengkung sebuah kurva, atau kita juga mengukur seberapa mulus suatu permukaan. Nah, kemudian untuk kakak yang ketiga adalah kombinatorika. Di sini mungkin ada bidang-bidang yang cukup familiar buat kita, seperti counting gitu ya, tentang permutasi, kombinasi. Kemudian juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti Olimpiade Matematika akan familiar bahwa di dalam kombinatorika ini ada teori bilangan gitu ya. Yang baru mungkin teori graf. Teori graf ini juga mungkin adalah sebuah ilmu yang mempelajari, yang bisa diterapkan dalam penjadwalan misalnya gitu ya, dalam menjadwalkan kereta api ataupun pesawat terbang dan sebagainya. Terus juga teman-teman di sini menarik, kita bisa bahas teori coding dan kriptografi. Ini ada irisannya juga nanti dengan kakak aljabar ya. Tapi intinya adalah kalian kalau mau belajar tentang enkripsi dan dekripsi kode, itu ya nggak harus kuliahnya di IT sebenarnya. Di matematika pun bisa. Tapi tentu saja pasti ada tujuan atau concern yang cukup berbeda antara IT dan juga matematika. Ya, tapi menurut gua pribadi ini cukup menarik nih untuk kita bisa pelajari. Gitu. Nah, kemudian kakak yang keempat adalah matematika industri dan keuangan atau yang biasa kita sebut sebagai matematika terapan. Jadi kalau aljabar, analisis geometri itu mungkin terlihat lebih abstrak, tapi yang ini cukup mendarat aplikasinya gitu ya. Fokus utamanya adalah memodelkan masalah utama dalam dunia nyata gitu ya. Misalnya seperti ombak di pesisir pantai gitu ya, ataupun gempa bumi, ataupun wabah penyakit, atau masalah keuangan seperti itu. Nah, gitu masalah-masalah seperti itu kita coba translate ke dalam masalah matematikanya gitu ya, ditulis dalam persamaan dan sebagainya. Dan kemudian kita coba selesaikan itu mostly dengan menggunakan numerics gitu ya. Karena biasanya kalau masalah dunia nyata itu cukup banyak variabel yang terlibat di sana dan membuat persamaan yang kita tinjau itu cukup complicated. Jadi mau nggak mau kita harus bekerja dengan numerik di sana. Numerik itu maksudnya adalah menggunakan kode-kode di komputer dengan menggunakan aplikasi seperti mungkin kalau teman-teman tahu MATLAB, Maple, Python gitu ya, dan lain sebagainya. Itu. Dan juga metode numerik ini juga yang diimplementasikan akan dianalisis apakah dia cukup efisien atau enggak. Terus kita juga mungkin harus menggunakan metode numerik yang berbeda ataupun yang lebih efektif dan sebagainya. Nah, yang terakhir kita membahas tentang kakak statistika. Jadi di dalam kakak ini tentu saja kita tidak membahas pengolahan data yang cukup sederhana seperti membaca pie chart ataupun menganalisis data dengan menggunakan mean, median, modus yang kita udah tahu di tingkat SMP SMA. Tetapi lebih dari itu, kalau kita masuk ke kuliah, statistikanya harusnya melibatkan kalkulus atau limit turunan integral. Terus juga nanti data berukuran besar biasanya akan melibatkan matriks di dalam perhitungan kita. Gitu ya, jadi beda banget lah dengan statistika yang ada di sekolah. Nah, kalau teman-teman udah belajar tentang distribusi normal, distribusi binomial gitu ya di kelas 12 SMA mungkin. Nah, kurang lebih statistika yang kita akan bahas di kuliah itu seperti itu gitu ya. Jadi kita menganalisis bahwa sebuah data itu pasti memiliki sebuah distribusi atau mungkin yang kita sederhananya bisa sebut sebagai perilaku data tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya data data COVID di sebuah kota misalnya gitu ya, kita kemudian menganalisis apakah suatu distribusi A itu bisa diterapkan untuk menganalisis data COVID di kota tersebut gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Gue sendiri
bukan ada di bidang statistika ini ya, jadi gue sendiri nggak bisa terlalu jelas untuk membahas tentang KK ini gitu ya. Kemudian kita juga bisa bahas tentang misalnya pergerakan saham gitu ya, atau pergerakan yang biasa kita sebut di statistika sebagai stokastik. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah mungkin itu aja teman-teman dari pembahasan kita tentang KK yang ada di Matematika ITB. Hopefully juga ini bagi teman-teman ya untuk yang berpikiran bahwa jurusan matematika itu hanya bisa kuliahnya sebagai dosen ataupun sebagai guru akademisi gitu ya, itu salah besar sih. Di Matematika ITB itu mengakomodasi kita untuk bisa mengambil jurusan yang murni pure ataupun mungkin terapan yang cukup jelas gitu ya aplikasinya di dalam kehidupan nyata. Gitu. Jadi di jurusan Matematika ITB itu harusnya membantu kita untuk bisa kerja dimanapun yang kita pengen gitu ya. Dan ini kunci yang selalu gue bilang juga khususnya kalau gue misalkan jadi asisten dosen ataupun jadi guru, bahwa kunci di dalam belajar di dalam matematika itu sebenarnya ada di pola pikir dalam menyelesaikan masalah gitu ya, di dalam problem solving. Jadi apapun pekerjaan yang kalian pengen gitu ya, bahkan salah satu dosen yang pernah mengajar gue pernah cerita tentang seorang alumni yang mencoba merambah ke dunia perhukuman gitu, dan dia bilang bahwa menghafalkan hukum-hukum di Indonesia itu cukup gampang ketika kita mengerti implikasi logikanya di dalam matematika. Ya, gue sendiri juga nggak terlalu kebayang gitu ya kayak apa aplikasinya, tapi ini menjadi bukti yang cukup menarik bahwa penerapan aplikasi di dalam matematika itu nggak cuma tentang masalahnya yang harus nyata atau tidak, tapi juga justru ujinya ada di dalam pola pikir kita dalam menyelesaikan masalah. Oke, gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Mungkin ini cukup panjang, nanti teman-teman bisa cek sendirilah di website Matematika ITB-nya. Thank you for watching this video and see you on the next video. Bye-bye.